Kaota, ruang cerita manuver kata. Kalau dia ngomong kan takutnya bahasa Anjay ini bakal digunakan untuk oleh anak-anak dan sebagainya macamnya. Itu makanya kita harus menerapkan konsep berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan situasi. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya, ketika lu mempermasalahkan satu bahasa yang sebenarnya orang nggak ngeh sebelumnya, itu bakal menjadi gede loh. Orang bakal menggunakan Anjay nggak sih? Daripada menurut gue pribadi benar nggak sih, kayak kata Anjay ini nggak usah dipermasalahkan, tapi justru kita tingkatkan lagi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seharusnya seperti itu nggak sih? Kita juga nggak boleh menghilangkan kata Anjay. Boleh digunakan, cuma lihat situasinya gimana. Iya, kita hilangkan, justru orang, gue ngeliat nih instastory orang semuanya Anjay. Justru jadi olok-olokan. Iya benar. Iya, olok-olokan, jadi lu lapor, orang justru kayak dia bermasalah terhadap sosial media dan sebagainya macamnya, ujung-ujungnya ditarik. Yalah, mungkin dia nggak bakal, tujuannya nggak cari sensasi, tapi dampaknya gue ngeliat seperti itu. Sensasi untuk dia dan Anjay ini justru makin berkembang. Iya benar. Tapi kalau untuk memasalahkan Anjay dari bahasa itu ada suatu gimana ya cara solusinya? Gimana duta bahasa nyikapi itu? Ada nggak sih? Ada, jadi kami itu tetap mengkampanyekan yuk kita gunakan bahasa yang baik dan benar. Oh, tetap lebih ke situ lagi. Karena sebenarnya tuh bahasa Anjay itu bahasa gaul nggak sih Bang? Okay. Bahasa gaul itu bakalan meningkatkan keanekaragaman bahasa kita. Nggak sama, bahasa gaul itu udah dari tahun 1980-an ternyata Bang. Okay. Itu udah lama. Bener. Oke. Bahasa gaul itu ternyata itu juga termasuk mengkampanyekan duta bahasa juga. Maksudnya kayak itu nggak dipermasalahkan bahasa gaul itu? Tidak, karena bahasa tidak pernah salah Bang. Oh, mungkin bahasa gaul itu, itu nggak masalah berarti bahasa gaul itu, dan itu di KPPI ada nggak? Tidak semuanya ada. Tidak semuanya ada. Yo, berarti bahasa itu nggak bisa salah. Tapi kalau ketika maknanya, contohnya kata apa ya, mungkin kongko dan sebagainya macam, itu kan bahasa gaul kan. Ini kongko ya, sedangkan nongki dan sebagainya macam ternyata itu nggak masalah ya sebenarnya. Tidak masalah, tapi akan jadi masalah ketika kamu menggunakannya di situasi formal kayak gitu. Dengan orang yang lebih tinggi mungkin jabatannya dengan kamu, itu akan jadi masalah. Ini menarik nih, karena pribadi baru tahu loh, ternyata bahasa gaul itu menjadi kayak ya aman-aman aja, fair-fair aja. Oke, justru kata Anjay yang menurut kita, oke lah, ada orang yang anggap kolerasi benar sih dia nunjuk ngelaporin kata Anjay karena dampaknya ini makna kata dari anjing. Contoh itu nggak terlalu bermasalah ya. Justru ketika dia melaporkan menjadi masalah besar. Iya. Menanya soal bahasa itu, bahasa gaul itu sebenarnya bahasa nggak ada yang salah. Tapi gimana konteksnya bahasa Indonesia Minang? Itu sering banget gak sih? Karena kita lokal kan, sekarang kan Kota Padang, Minang, Sumatera Barat, bahasa Indonesia Minang itu bakal dilestarikan atau gimana? Oke, jadi sebenarnya tuh bahasa Indomie itu hal yang biasa sebenarnya Bang. Biasa. Itu hal yang biasa, cuman balik lagi ke Trigatra Bangun Bahasa tadi, kita juga akan melestarikan bahasa daerah, terutama bahasa Minang gitu, dan kita juga akan mengutamakan bahasa Indonesia. Cuman ketika penggunaannya itu tidak boleh dicampur. Oke, berarti nggak boleh dicampur. Indomie aja konteksnya Indonesia Minang dicampur. Iya, itu tidak boleh. Itu nggak boleh sebenarnya. Tidak boleh dicampur. Tapi orang boleh bahasa bisa marah dong karena itu. Ya karena kayak apa ya contoh bahasanya? Dari mana muni? Itu kayak itu ya nggak sih, dari mana muni? Kayak ada tubi dan sebagainya. Pakai nggak kayak gitu dong. Nggak kayak gitu dong ya. Allah makan muni, Allah makan astagfirullahaladzim, itu dipermasalahkan. Itu jadi masalah sebenarnya kalau ketika bahasa itu dicampur, pakai gunakan bahasa yang sesuai dengan konteksnya gitu. Kalau Indo aja, Minang aja, Inggris aja. Justru orang mencampur ke semuanya gitu. Iya benar. Karena yang boleh apalagi itu masalah. Itu masalahnya apalagi ini di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, Minang, tapi orang justru kayak ngomong gaulnya lah makan lu nih, lah makan, itu kan ganggu banget. Iya, gue pribadi itu ganggu banget. Mending lu Minang aja sekalian. Iya, atau Indo aja sekalian. Indo aja sekalian, Inggris aja sekalian. Duta bahasa nyikapinnya hal itu gimana? Itu hal yang salah, makanya kita membanyakan itu lagi. Iya, itu lagi. Sebenarnya tuh semua permasalahan bahasa balik ke kampanye tadi, bangun bahasa gitu. Tapi kita gimana ya? Kalau gue ya, justru bahasa yang seperti itu kok makin banyak gitu. Apa yang salah menurut lo? Yang masalah itu kesadaran dari kaum muda sih menurut Iran Bang. Kesadaran dari kaum muda yang mereka tuh melihat di lingkungan mereka tuh banyak yang menggunakan bahasa itu dan mereka jadi terbiasa dengan bahasa itu.
Makanya kita ubah kebiasaan kita seperti itu. Yang suka mencampurkan bahasa. Oke, mungkin gue benar-benar harusnya kayak gitu ya, ditambah bahasa yang lainnya kayak kita kebanyakan bahasa itu sebenarnya kalau lu permainkan ujung-ujungnya nggak bakal salah. Iya, bahkan pemotongan bahasa kan kamu dirimu, kayak korelasi nggak cocok sebenarnya gitu. Seharusnya kamu dirimu dan itu dicampur-campur gitu. Itu hal yang kurang tepat. Kurang tepat dan mungkin untuk para penonton yang lagi dengar harus perhatiin itu. Indonesia Minang sebaiknya dari aku Minang aja Indonesia aja. Cut dulu ya. Sebentar. Udah. Oke, mulai. Halo, selamat datang di Pauta ID. Tentunya untuk para pauta yang lagi denger, balik lagi tentunya sekarang gue kedatangan narasumber di ruang podcast. Kali ini gue bakal bahas suatu hal yang menarik banget seputar apa ya? Mungkin sebelum gue bakal bahas seputar apa, gue kedatangan seorang bisa dikatakan duta bahasa Sumatera Barat. Iya, benar sekali, Bang. Oke, selamat datang dulu dong untuk... Boleh kenalin diri dulu nggak sih? Oh, oke. Kenalin, nama saya Rifi Iron Afifni, biasa dipanggil Iron. Terus sekarang kesibukannya lagi kuliah di jurusan Kimia Universitas Andalas. Oke. Di semester 7. Semester 7 dan sekarang menjabat duta bahasa. Sebagai duta bahasa. Duta bahasa Sumatera Barat. Tahun 2020. Tahun 2020. Tapi terkait apa sih sebenarnya pengalaman nih sebagai Iron sebagai apa? Sebagai seorang anak muda yang biasanya kalau anak muda ya setahu gue cuma sekedar kuliah dong deh gitu. Untuk masalah karir lu mungkin bisa diorganisasi sebagai macamnya. Tapi sekarang lu bisa menjabat sebagai bisa dikatakan pigeon gak segini? Semi nih sih. Semi pigeon ya. Karena ini lebih ke duta bahasa. Iya, lebih ke programnya. Ke program. Kenapa sih pengen masuk ke gue pengen coba menjadi duta bahasa nih. Sedangkan dilema bahasa di Indonesia sekarang menjadi polemik banget nih. Gitu. Apa aja? Jadi sebenarnya tuh duta bahasa itu berawal dari gini Bang, karena kalau ingin masuk pageant banget kayaknya nggak mendukung kayak gitu, kualifikasinya merasa insecure. Karena tinggi enggak, tahu tentang pageant banyak juga enggak kayak gitu. Dan kebetulan Iron juga senang menulis esai, senang baca buku dan juga suka di bidang sastra dari kecil gitu. Dan makanya tuh kenapa tidak untuk ikut duta bahasa gitu. Sebenarnya tertarik di awalnya karena pageant kan dari Ironnya gue nggak tinggi juga nggak, maksudnya kayak banyak spesifikasi yang gue nggak cukup nih, jadi gue insecure. Pengen masuk pageant atau pengen masuk duta karena keahlian atau hobi sebelumnya? Hobi, pengen banget gitu. Dan juga tadi lagi resah-resah gitu sih Bang, lihat teman-teman dan yang lain juga kayak kok dalam situasi formal bisa ya mencampurkan bahasa kan, gimana sih, apa sih bahasa yang benernya dari ini gitu, emang iya ya ini kayak gitu. Berarti sudah langsung pengen jadi duta bahasa, ingin merubah hal tersebut atau gue hobi nulis nih, ya udahlah gue coba masuk duta bahasa. Karena apa? Banyak faktor sebenarnya. Faktor utama karena emang hobi nulis gitu, emang hobi di bidang sastra. Hobi nulis gitu, jadi kayak udah coba duta bahasa. Ini pengalaman nih, kan pengalaman nulis dan sebagainya macam, ada nggak sih hal yang mau diciptakan kayak penunjang Iron untuk masuk ke duta bahasa? Iron lagi, kalau dari Lusa lagi senang-senang ikut kompetisi esai, kayak gitu sih Bang. Tapi kalau masalah untuk kompetisi itu kayak hasilnya seperti apa yang hasil yang kayak gue udah ikut kompetisi esai, dampak aku pribadi nih untuk Iron gitu? Ikut kompetisi esai, terus dari SMP juga ikut duta sanitasi. Jadi itu nulis esai juga sebentar. Memang seputar itu semuanya dan belakangan ya, untuk menjadi duta bahasa itu kapan? Ini baru banget gak sih? Belum 3 minggu lah, belum 1 bulan lah. Lebih tepat bulan apa? Bulan apa ya kemarin ya? Kira-kira bulan Agustusan ya? Iya, Agustus akhir. Dan karena hobi dan sebagainya macam bisa menjadi duta bahasa di Sumatera Barat. Iya. Gue pengen nanya, apa sih menjadi faktor untuk udahlah segi penilaiannya gitu? Menurut Iron ya, gue mungkin kayak nggak bakal urusan jadi juri dan sebagainya macam. Kok gue bisa jadi duta bahasa gitu? Apa sih yang perlu dicapai untuk kita pengen jadi duta bahasa? Oke, jadi kalau kita jadi duta bahasa tuh kabar baiknya nggak harus
tinggi, cantik dan sebagainya, tapi berpenampilan menarik tentu sebagai seorang duta. Cuman di sini yang Iron lihat, duta bahasa sendiri menginginkan apa sih krida yang lo bawa buat duta bahasa kayak gitu. Krida itu semacam program kerja apa yang ingin Anda tawarkan untuk duta bahasa. Dia lihat dasarkan poin besarnya itu dari penilaian krida atau program kerja. Secara nggak langsung kayak benar-benar dampaknya nih ketika lu udah jadi duta bahasa, ada impactnya, terkhususnya untuk Sumatera Barat. Karena dalam sekarang gue ngeliat polemik bahasa di Indonesia ini lagi bermasalah nggak sih? Gitu? Banget. Bermasalah. Mungkin lu bisa ngatain kayak kata-kata ya baru hype suara anjay, dan sebagainya macamnya gitu. Tapi gue pengen nanya nih, untuk sebagai duta bahasa, untuk ntar ya gue tahan dulu nih anjay dan sebagainya macamnya. Nanti ya Bang ya. Yang lu dapetin nih gitu. Ketika gue udah masuk di duta bahasa, secara langsung hobi nulis esai. Hobi cuma sekedar nulis, melampiaskan isi otak. Tapi ketika jadi duta bahasa, apa sih tantangannya udah menjadi duta bahasa Sumatera Barat? Tantangannya itu gimana cara kita ikut mempengaruhi orang lain yang di sekitar kita untuk berbahasa yang baik dan benar kayak gitu. Untuk mewujudkan Trigatra bangun bahasa kayak gitu. Cara mempengaruhinya? Cara mempengaruhi banyak dari media sosial. Kemudian juga Iron kebetulan lagi bikin usaha kuliner gitu kan Bang. Dan nanti di kemasan dari usaha Iron itu Iron tulis kayak narasi. Nah, Iron sengaja nulisnya salah bahasanya nggak bagus menarik gitu. Terus Iron bikin kuis, jadi siapa yang bisa nebak ini dengan benar nanti ada hadiahnya di akhir sesi kayak gitu. Jadi dari hal yang gratis itulah Bang, supaya orang-orang tuh juga meningkatkan kesadaran mereka. Ini salah satu marketing juga sebenarnya. Kayak orang penasaran sama bahasanya, gue kulik, orang beli kuliner Iron juga. Iya benar. Tadi kalau masalah usaha apa sih kalau dari segi sosial media? Itu kan dari usaha Iron. Dari segi sosial media dalam cara promosi nih, lu harus berbahasa, cara apa sih menurut kalian nggak belum maksimal sekarang? Karena di tengah pandemi kayak gini, orang serba sosial media gitu. Tentunya itu Iron bersama teman-teman duta bahasa yang lain aktif promosi di sosial media duta bahasa. Selain itu, krida Iron salah satunya kemarin di duta bahasa itu ada membuat laman akun informatif, itu namanya Berbinar. Berbinar 2020 itu artinya itu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah di sana Iron menampilkan kayak padanan istilah gitu loh Bang. Misalnya PowerPoint yang Abang kenal, ternyata ada loh bahasa Indonesia ya Bang. Salindia kayak gitu. Iya. Salindia itu PowerPoint. Terus ini mikrofon. Ada loh bahasa Indonesianya pelantang. Iya, jadi belajar bersama si Iron juga baru tahu, oh iya bener ya, kenapa nggak Iron kasih tahu apa informasi yang udah Iron dapatkan. Dan sebenarnya untuk masalah mikrofon sama PowerPoint itu di KBBI belum ada juga. Itu udah. Udah ada juga. Cuman kita yang nggak aware kalau itu tuh ternyata ada. Iya sih, karena kalau untuk PowerPoint atau dan sebagainya macamnya itu bahasa asing yang udah dimasukin ke KBBI. Sebenarnya bahasa Indonesia aslinya ada itu kan kita pakai gitu. Maksud bahasa baik dan benar menurut ini sebagai segi duta bahasa. Gue sebagai anak muda sering ngomong maksud bahasa yang baik itu gimana sih? Yang benar gitu. Jadi kita sebagai anak muda gitu. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu yang baik artinya itu kita menggunakan bahasa sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan situasi, dengan siapa kita berbicara. Kemudian yang benar itu sesuai dengan kaidah seperti itu. Kaidah kebahasaan gimana gitu. Ini menarik nih. Gue pengen nanya seputar bahasa baik dan benar. Secara langsung itu ada di KBBI nggak? Ada. Tapi bagaimana kita menyikapi sebagai Iron sebagai duta bahasa menyikapi ini bahasanya nggak ada di KBBI, tapi kita gunakan dan orang semua tahu maksud arti itu gimana? Aku penasaran hal yang seperti itu. Ada nggak sih bahasa yang ini nggak ada di KBBI, tapi kita pakai gitu? Banyak banget. Ada banyak, contohnya. Bahasa-bahasa yang asing seperti itu gitu Bang. Oh iya benar kan ya. Di KBBI nggak ada, tapi kenapa sih kita lebih sering menggunakan itu dibandingkan dengan bahasa yang ada di KBBI, kosakata yang ada di KBBI kayak gitu. Jadi itu kayak bisa merusak bahasa atau gimana menurut? Itu bisa merusak identitas kita. Identitas. Bang. Iya benar. Jadi bahasa itu kan identitas bangsa ya Bang. Kalau misalnya lama-lama kebanyakan kaum muda suka menggunakan bahasa asing, lalu orang kenal Indonesia tuh dari apa gitu. Kan salah satu dari bahasa Indonesia. Itu kenapa bahasa itu identitas bangsa. Tapi orang kayak sering bilang nggak sih kayak kita memang harus hebat berbahasa Inggris, berbahasa asing untuk kita bisa kayak melancarkan secara langsung kayak dari pekerjaan gitu. Sedangkan bahasa kita bisa tertinggal. Mungkin bisa dicontoh nggak sih kayak Jepang,
Cina, dia nggak perlu belajar bahasa asing, sedangkan bahasanya udah internasional gitu. Iya benar. Jadi gini Bang, makanya itu dari Balai Bahasa itu ada yang kita bantu untuk mengkampanyekan Trigatara Bangun Bahasa. Oke, Trigatara Bangun Bahasa itu yang pertama itu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Jadi bahasa asing ini penting juga Bang untuk internasionalisasi bahasa Indonesia nantinya. Jadi kita ingin bikin bahasa Indonesia itu menjadi bahasa internasional. Caranya gimana? Caranya kita mensosialisasikan kepada banyak orang, tapi tentu dengan bahasa Inggris. Oke, itu menarik banget ya. Berarti itu jadi salah satu upaya dilakukan dari siapa tadi? Dari Duta Bahasa. Sama dengan Balai Bahasa. Balai Bahasa. Iya. Dan itu udah dijalankan belum? Udah, sekarang kita lagi jalan untuk mengkampanyekan Trigatara Bangun Bahasa kayak gitu. Ini menarik sih sebenarnya untuk permasalahan bahasa ya. Benar-benar riskan sebenarnya kita membahas bahasa. Apalagi sekarang dipermasalahkan kata anjay. Anjay, gue kayak bukan mencela orang ya, atau maksud kata anjay ini dalam konteks ini sempat dipermasalahkan walaupun ditarik lagi kabarnya. Iya benar. Itu kan kata sebenarnya gimana sih maksudnya? Gue nggak paham nih, anjay itu di KBBI nggak ada. Itu adalah makna kata yang sebenarnya dari kata, mohon maaf ngomong ya, itu anjing dijadiin anjay. Sebenarnya maksud konteks anjay menurut gue pribadi itu adalah itu kekaguman gak sih? Kalau dari banyak sudut pandang. Iya, banyak. Itu gimana? Jadi kalau anjay kita lihat dari sisi yang positifnya itu kayak kagum sekali, anjay lu keren banget. Iya, gitu benar. kan. Terus dari sisi negatifnya ada juga anjay dari kata dasarnya itu. Jadi makanya kita menggunakan kata anjay itu balik lagi ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau misalnya Iran sama Abang yang udah biasa ngomong sesama teman kayak gitu, ya udah nggak apa-apa pakai anjay. Tapi beda lagi kondisinya ketika Abang menggunakan anjay di ruang publik, misalnya lagi presentasi atau lagi pidato gitu, itu akan salah jadinya. Jadi orang ngomongnya berbeda-beda. Iya benar. Makanya sebenarnya tuh yang Iran dapat dari Duta Bahasa itu nggak pernah salah. Yang salah itu adalah orangnya. Cara menyikapi bahasa tersebut. Nah, benar. Tapi ketika ini dilaporkan, maksudnya saya lupa sih namanya. Siapa namanya? Lutfi siapa namanya? Iya, Lutfi Aga. Iya, oke lah. Itu salah satu itu ya. Dia melaporkan kata anjay ke Komnas HAM. Kemana dia laporin? Gue lupa. Bagian itu. Iya, pokoknya bagian itu, pokoknya ke bagian pembahasan yang kayak mengatakan kata anjay ini riskan banget. Bahkan di televisi juga disensor dan sebagainya macam. Pandangan lo ketika bahasa itu sebenarnya nggak salah. Orang menyikapi itu salah. Gimana ya tanggapan Aaron? Itu benar, karena di televisi pun itu sebenarnya tuh disensor gitu. Karena televisi itu ruang publik, tempat edukasi, informatif, semua ada di sana gitu. Jadi itu situasinya formal, makanya itu disensor. Beda lagi kalau kita ngomong biasa lagi nongkrong, anjay lu keren banget, itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Tapi ketika ini dilaporkan sama Lutfi, maksudnya dilaporkan, kalau itu dilaporkan itu bisa mengundang pro kontra. Lebih banyak kontra malahan yang gue lihat ya. Itu dari segi laporan itu bagaimana? Dari segi kebahasan, dia melaporkan bahasa yang maknanya di KBBI nggak ada tapi dipermasalahkan. Itu gimana sih maksudnya? Sebenarnya itu kalau menurut pandangan Iran, melaporkannya itu karena gini ya Bang, itu kurang tepat kayaknya, karena kata-kata anjay itu sendiri digunakan tidak dalam situasi formal, maksudnya untuk bercanda seperti biasa gitu. Jadi apa yang salah kayak gitu. Mungkin. Oke, kembali lagi di Pauta, gue Dendi dan kita bakal bareng sama Fajar, Putra Kebudayaan Sumatera Barat Road to Nasional. Dan kita bakal bahas di ruang informasi kali ini tentang 5 tips sebelum masuk ke dunia pigeon. Iya, benar. Yang pertama Yang pertama itu purpose, yaitu tujuan hidup Anda. Iya, tujuan hidup Anda sebelum masuk pigeon ya. Karena otomatis kita sebelum masuk pigeon, ya tujuan lu ngapain di pigeon ntar gitu. Oke, iya. Benar. Yang kedua itu visi dan misi. Visi dan misi. Iya. Visi dan misi. Kalau Fajarnya visi dan misinya apa tuh? Visi dan misi aku itu untuk untuk mengikuti ajang pigeon ini, yaitu mencari pengalaman, sharing-sharing juga sama belajar banget tentang apa sih sebenarnya tujuan dari item pigeon yang kita ikuti. Iya, benar sekali. Oke, yang ketiga itu kenali kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Oke. Jadi kelebihan kita asah dan kita tutupi dengan kekurangan kita tadi dengan kekurangan kelebihan tadi. Oke, kelebihan yang kita asah kita tutupi ya untuk menutupi kekurangan kita ya. Yang keempat adalah 3B. 3B apa 3B itu brand, beauty, brand dan behavior.
beauty, brand dan behavior. Oke. Beauty itu tentang fisik, look kamu. Kalau brand itu tentang asah otak kamu. Ya, gimana pengalaman kamu, gimana pemikiran kamu tentang pigeon. Nah, kalau behavior itu tentang attitude kamu. Oke, berarti untuk pigeon 3 ini sangat penting. Sangat penting sekali. Mulai dari fisik, terus pengalaman, terus juga attitude juga ya. Penting sekali. Oke, yang kelima. Yang kelima itu yang terakhir ini ada experience. Jadi pengalaman kamu, semua pengalaman kamu asah dan ikutlah pigeon. Oke, tapi bukan berarti yang nggak ada pengalaman nggak boleh ikut pigeon. Nggak boleh ikut juga. Kita belajar dulu terlebih dahulu. Oke, berarti itu 5 tips sebelum lu masuk ke dunia pigeon ya, dari Fajar Putra Kebudayaan Sumatera Barat, Road to National. Oke. Terima kasih untuk itu, karena dewan jurinya, aku dapat bocoran dewan jurinya itu benar-benar orang-orang yang berpengaruh. Iya. Nah, enggak hanya panitia PPKI-nya juga. Jadi diundanglah juri-juri yang misalnya kayak DPR RI, ketua-ketua ini segala macamnya, kayak Putri Indonesia juga. Ada. Nah, jadi kayak deep interview, tapi dia ini pra deep interview gitu. Nah, aku sendiri nih. Nah, ini juri gitu loh. Terus aku pikir aku harus bisa gitu loh, karena selain keinginan aku untuk mencari link-link segala macam, aku juga ingin membahagiakan orang tua aku gitu loh. Karena gini ya, aku dari 4 orang berkakak beradik ini, aku sendiri nih yang aktif di luar kampus gitu loh. Nah, melihat ini juga melihat prestasi aku sebelumnya, orang tua aku sangat support banget. Aku bilang kayak gini, support, aku bilang gini, dia ini loh negatifnya, positifnya gini loh. Aku bilang gitu, nggak apa-apa, yang penting kamu jadi diri kamu, mama support, papa support, apa yang kamu lakukan akan kami dukung di belakang gitu loh. Kalau kamu misalnya terkendala, nanti bilang ke orang tua, jangan kamu makan sendiri aja gitu. Biasa banget orang tua sih. Iya. Itu alhamdulillah aku dapat dukungan, dan aku sambil teleponan juga nih. Aku di interview saat itu aku teleponan juga sama orang tua. Nah, orang tua mau dengar aku. Mana sih kamu sebenarnya gitu loh. Kok orang-orang memilih kamu sih, apa sih sebenarnya, kan itu tuh bikin aku semangat. Aku loh gitu loh. Orang tua memang gitu. Ini aku loh gitu loh. Terus aku interview, sempat apa ya, tegang juga. Terus alhamdulillah juri-jurinya juga inisiatif untuk supaya jangan tegang kamu, supaya cair suasananya. Jadi kayak Sumatera Barat ini udah kami kenal baik di dunia pigeon gitu loh. Gimana sih pendapat kamu Fajar gitu loh? Perkenalkan nama kamu tampilkan yang terbaik hari ini. Gitu jurinya bilang kayak gitu kan. Terus aku tampilkan lah, maksudnya dari persiapan aku 3 minggu diwawancara, tapi yang kenanya itu kemarin itu mungkin ya, aku perkenalan diri. Missnya di mana tuh? Bukan miss, bukan kena negatif, tapi ini positif gitu loh bagi aku. Karena dengan hal tersebut aku bisa berpikir, oh berarti ini kedepannya aku kayak gini, ini kedepannya aku kayak gini gitu loh. Iya, masukan-masukan dari pelajaran jadinya. Perkenalan diri, udah sampai perkenalan diri itu aja. Gitu. Mereka melihat mungkin ya dari awal aku perkenalan, attitude mungkin udah mereka nilai. Tapi aku nggak tahu sebenarnya itu aku lulus apa enggak waktu itu. Dan kabar-kabarnya banyak juga ya kan, kandidat dari Sumatera Barat ini. Ada sekitar kurang lebih 25 orang. 25 pasang. Jadi emang benar-benar kita dari background yang berbeda-beda. Ada yang udah kerja, mahasiswa yang udah suhunya pigeon, udah berkali-kali ikut pigeon gitu kan. Nah, sampailah aku background aku di belakangnya kayak gimana, aku kenalin kan aku dari Budak Uni ini, aku segala macamnya. Terus aku lagi mengembangkan ilmu di Universitas Putra Indonesia ketika Padang gitu, aku mahasiswa akhir, terus sebentar lagi aku mau skripsi. Nah, aku ditanya lagi tuh tentang gimana sih nanti misalnya kamu kepilih,
kamu bisa nggak ngehandle kamu lagi skripsian sama kamu persiapan ke nasional nanti? Oke. Langsung ditanya kayak Iya, gitu. iya, iya. Aku jawab jujur aja, ya kalau untuk itu, untuk aku persiapan nasionalnya kapan? Jadi aku bisa ngehandle-nya. Untuk persiapan nasional aku juga merekrut tim. Nah untuk yang skripsi aku juga jalankan. Oke. Gitu loh. Iya, Jadi iya. yang mana aku prioritaskan gitu loh. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terus skripsi juga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Sampailah kepilih menjadi untuk perwakilan Sumatera Barat. Luar biasa. Gitu. Luar biasa banget ya. Cukup panjang juga Iya. sih perjalanan si aku ini. Kalau mau say thanks buat yang support kamu, boleh silahkan, mau terima kasih ke siapa aja. Untuk support system aku di belakang ini, terima kasih banget untuk tim aku, terutama Kak Panji pribadi, orang tua aku teristimewa, dan teman-teman sahabat aku. Ini sangat berpengaruh bagi aku sendiri, ya diri aku sendiri. Karena bukan doa kalian, aku nggak bisa seperti saat ini. Terima kasih banget. Nah ini nih yang sering lupa. Kamu lupa terima kasih sama diri kamu sendiri. Iya, Iya aku nggak sih? iya sih sebenarnya itu yang kebanyakan saya kita lupa. gitu nggak sih? Iya. Tapi itu seiring berjalannya waktu, nanti kita berpikiran kayak ini diri aku loh gitu loh. Nah. Diri aku yang tahu pribadi aku, Iya. aku yang tahu perjalanan hidup aku, Oke. gitu loh. Di belakang juga ada orang-orang yang Oke. berpengaruh positif bagi aku. Nah, disitulah aku bisa menilai bahwa diri aku ini orang yang akan menilai cerminan dari tingkah laku aku Oke, sebenarnya. luar biasa banget. Closing statement mungkin kamu kalau mau promosi juga dipersilahkan, monggo. Oh iya, untuk promosi nih sedikit teman-teman, untuk kalau teman-teman pengen tahu kegiatan persiapan aku selama menuju nasional, boleh di follow akun IG aku @fajarfitraustianto. Di sana juga aku mencantumkan tentang kebudayaan, alat musik tradisional, tari-tarian Sumatera Barat, baju-baju perkawinan di Sumatera Barat, pernikahan di Sumatera Barat gitu loh. Nah, untuk informasi selanjutnya boleh di follow akun IG Fajar Fitra Ustianto. Terima kasih. Oke. Closing statement itu aja cukup? Udah itu Aja. Oke. Oke, terima kasih buat para pot. Habis buat mudan. Roll. Action. Oke, kita bahas soal senyum tadi. Buat latihan senyum yang keren banget itu berapa lama sih? Biasanya itu sekitar 30 menitan. Karena Harus senyum? harus senyum aja itu. Senyum aja kita. Coba senyum. Karena ada istirahatnya juga gitu loh, ada trik-triknya juga. Untuk senyum pigeon itu apa ya, terbuka lebar tapi insang yang di atas nggak boleh kelihatan. Oh, ada aturan-aturannya? Jadi, iya. Coba sebutin yang kamu pelatihan itu apa aja sih? Untuk senyumnya seperti biasa aja, kayak senyum kita biasa Ya. gitu loh. Kalau senyum gini nih. Nggak masuk ya? Boleh ya? Terus kayak ada gigi. Dia kayak senyum natural gitu loh. Coba. Kayak gimana ya? Natural lah ya. Action. Beda banget nih kayak. Oke, enggak. Bumi dan langit gitu aja. Oke. Gitu sih. Prepare itu. Kalau Karena untuk emang catwalk juga ada gitu. Berapa Persiapan lama latihannya? catwalk. Ya tergantung sih, karena ada yang dari dasarnya dia udah tahu catwalk. Emang dari dasarnya juga ada yang dari nol. Nah, yang dari nol itu biasanya seminggu atau 5 harian itu udah matang gitu. Jadi di sana itu ada istilah akselerasi nggak sih, kayak semua kalian dikasih materi yang sama, terus nanti baru dilombakan, atau memang siapa yang udah jago ya udah mulai kayak gitu? Karena maksudnya ini kita sama-sama belajar di sini ya kan. Untuk pemilihannya itu Ada kelasnya? di karantina itu kita udah masuk karantina nih, 15 finalis misalnya, 10 finalis kan. Nah, di karantina tadi untuk hari-harinya kita ada kelas-kelas per hari itu. Misalnya hari pertama karantina ada kelas make up, kelas kelas materi-materi gitu. Untuk malamnya kita koreo untuk malam grand final. Iya. Latihan catwalk, latihan senyum gitu loh. Latihan makan. Makan perlu juga nih. Iya, soalnya ada gala dinner juga nanti Gala sama dinner. petinggi-petinggi kayak di kabupaten kita kan ada bupati. Nah, kita akan gala dinner di rumah bupati juga nantinya. Fashion. Iya kan? Kita memakai dress code. Hairstyle. Iya, perlu. Oh, sedetail itu ya. Makanya kayak
banyak loh positifnya selain Banyak berita positifnya, miring itu banyak, tadi. ya karena apa ya, gimana ya, kepribadian kita kita yang mulai loh gitu loh. Nah disinilah kita memulai untuk bisa belajar lebih rapi lagi, bisa belajar bersikap di depan orang itu seperti apa gitu loh sebenarnya. Gitu. Sekarang kita masuk perjalanan kamu dari awal sampai ke jenjang nasional nih, gimana sih kayak gitu? Perjalanan dari awal, mungkin dari awal tadi aku udah jelasin beberapa juga sih ya. Dari awal itu sebenarnya aku ini kan dari Purna Paskibraka ya, PSL juga ya. Aku dari Purna, sebenarnya untuk utusan itu kita dari instansi-instansi yang di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, aku diutus nih perwakilan dari Paskibraka. Sebenarnya aku keinginan untuk masuk Pijen itu 50-50, jadi 50-50. Untuk pertama kali itu aku sebenarnya udah didaftarkan loh sebenarnya. Tapi kamu nggak tahu? Aku nggak tahu. Ternyata nama aku udah didaftarkan masuk Uda Uni PSL itu pada tahun 2019 sama ketua PPI aku. Ketua Purna Paski Indonesia. Nah, dikontaklah aku nih. Padahal besok pagi hari Minggu, sekarang hari Sabtu, jam 5 sore aku ditelepon. Besok kamu? Besok aku TM, technical meeting. Oke. Ke PSL. Aku di Padang ini. Iya. Fajar, kamu udah didaftarkan, kamu untuk mewakili Paskibraka dalam ajang pemilihan Uda Uni Kabupaten Pesisir Selatan. Wow, aku bilang. Nggak ada prepare dong? Aku belum prepare nih. Tapi sebelumnya aku udah tanya-tanya juga sama yang senior Pijen gitu loh, kayak udah Halim dan sebagainya, yang banyak juga sih dari Purna Paskibraka yang masuk Pijen gitu loh. Nah, aku tanya-tanya juga, masuk Pijen itu kayak gimana sih bang? Harus apa sih yang aku persiapkan gitu loh untuk menuju Pijen ini gitu loh. Soalnya aku juga mentok materinya ini mulu gitu loh. Soalnya aku ingin berkembang lebih jauh lagi gitu loh. Terus? Masuk aku pas jam 5 aku langsung nih gercep aja nih, untuk foto ini persiapan ini segala macam, ngeprint ini gitu loh. Biayanya udah ditanggung sih biayanya. Iya. Kita bawa badan aja. Alhamdulillah kelar semuanya di hari Minggu pagi subuh jam 5 aku OTW dari Padang ke pesisir. Oh. Iya, karena jam technical meetingnya itu mulai dari jam 9 pagi. Sini pesisir berapa lama? Sekitar 2 jam, paling lama 2 jam. Pesisirnya di mana? Aku pesisirnya Pasar Baru, Kecamatan Bayang. Oh, Bayang. Nah, ini audisinya di Painan, karena itu sekitar 15 menitan dari rumah aku. Terus udah technical meeting, udah dapat informasi bla bla segala macam. Nah, barulah audisinya seminggu setelah technical meeting. Audisi, persiapan audisi itu seminggu aku emang begadang latihan untuk jaga kesehatan juga sih. Sebenarnya minum susu, buah-buahan, vitamin. Untuk persiapan aku coach ada 5 orang saat itu, nggak perlu aku ainin orangnya. Jadi pelaku Pijen yang benar-benar udah senior nih, udah suhunya ini sebenarnya. Jadi aku sharing sama mereka, dapat wejangan lah dari kakak-kakak senior. Terus diwanti-wanti juga nanti tuh kamu jangan kamu harus begini, jangan gitu ya. Terus attitude dijaga juga gitu loh sebenarnya. Kayak gitu sih untuk persiapan Uda Uni PSL sampai akhirnya aku mendapatkan SAS sebagai Duta Pemilu Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, untuk Duta Pemilu ini aku ditugaskan itu karena emang dari KPU ya untuk memilih, karena waktu itu marak-maraknya di bulan April Maret 2019 kan itu pilkada ya kan. Jadi gimana sih aku sebagai Duta Pemilu mensosialisasikan supaya nggak golput ya, partisipasinya tinggi gitu. Iya. Gitu sih. Terus langkah selanjutnya sampai ke hari ini gitu ya. Langkah selanjutnya itu udah menjalankan dinas-dinas tuh kan, ya kan. Aku nggak kepikiran lagi nih untuk masuk Pijen lagi. Gitu loh. Yang aku pikirkan aku selesai kuliah kerja. Gitu, membahagiakan orang tua, itulah ya kan. Jadi aku nggak kepikiran untuk masuk Pijen yang apalagi nasional gitu. Berat banget. Berat banget. Jadi untuk sebelum ini aku juga menerima kabar-kabar kayak seperti
ini dibuka loh Jar, ini dibuka loh Jar. Aku pikir untuk itu mungkin aku pikirkan dulu ya. Matang-matang. Soalnya aku lagi skripsian juga. Untuk itu aku mengejar masa depan dulu, gitu loh. Tapi kalau ada peluang, insya Allah aku mau sih sebenarnya, gitu loh. Jadi persiapan untuk yang untuk perwakilan Sumatera Barat ini ke nasional, persiapan itu sekitaran 1 bulan kurang lebih. Wow. Ya, 1 bulan kurang lebih, 3 mingguan lah kalau nggak salah. Aku dapat informasi dari orang nasional, dari tim PPKI, official Putra Putri Kebudayaan Indonesia. Aku di kontak, mau nggak ikut ini. Mereka bilang aku di kontak, terus aku pikirkan dong, aku screenshot chat tadi, aku pikirkan, aku bagiin sama senior aku, sama pembina Uda Uni juga. Nih aku ini nih direkrut dalam acara ini beberapa segala macam, tapi nanti beberapa kandidat akan diseleksi lagi di Sumbar gitu loh. Nah untuk seleksinya itu virtual nih, ini segala macam. Ini kan kita perlu juga nih sertifikatnya, link apalagi nasional, ya kan, berpengaruh banget untuk dunia pekerjaan gitu loh. Nah gimana sih nih ini aku ikut nggak ini? Soalnya aku kalau lihat progresnya tentang kebudayaan itu masuk juga sih Sumatera Barat, banyak kebudayaan. Iya, pesisir selatan apalagi di balik pariwisatanya ada tradisi-tradisi yang benar-benar budaya banget loh gitu loh. Nah gimana? Aku langsung berpikir, aku millennials, gimana sih aku untuk mengembangkan kebudayaan ini menjadi nggak kuno nantinya ke depan harinya gitu loh. Nah aku langsung berpikir kayak gitu. Aku sharing-sharing sama senior, sama pembina Uda Uni. Terus mereka bilang nggak apa-apa, ikut aja karena ini kesempatan kamu gitu loh, kesempatan kamu untuk mengangkat nama Sumatera Barat di kancah nasional. Walaupun sebenarnya Sumatera Barat udah terpandang juga di nasional sebenarnya. Soalnya banyak pijen yang dari Sumatera Barat yang berprestasi di luar sana gitu loh. Tapi itu jadi beban sendiri nggak sih bagi kamu? Beban. Ya beban tadi sebenarnya nggak aku pikirkan sedalam-dalam mungkin ya. Soalnya seiring berjalannya waktu aku juga ada persiapan nih, aku balik background aku udah uni juga ya kan, dari pariwisata juga. Nah advokasi yang mau aku bangun nantinya progres kedepannya itu melestarikan budaya melalui pariwisata. Jadi gimana budaya kita nggak hilang, kita lakukan dengan adanya edukasi bersama pariwisata gitu loh. Kalau bedanya kebudayaan sama pariwisata, kan ada nggak sih putra-putri kebudayaan sama putra-putri pariwisata? Iya ada. Bedanya bedanya itu yang putra-putri pariwisata yang setahu aku ya, itu untuk mengembangkan dan melestarikan pengembangan di bidang pariwisata. Ya ada unsur budayanya juga, ada budaya. Nah tapi lebih fokusnya ke pariwisata. Jadi role modelnya, jadi ikon, brand ambassador dari sebuah provinsi, provinsi itu yang ada wisata. Nah untuk putra-putri kebudayaan ini kita mengangkat yang namanya 4.0 ya, IT di zaman sekarang. Gimana sih kita mencerdikkan, mentuan rumahkan hal tersebut melalui kebudayaan dengan yang ada kearifan lokal. Iya, dengan kearifan lokal. Gitu. Gimana sih kita mengangkat kebudayaan kita tapi nggak mono, nggak kuno gitu loh. Jadi pemuda-pemudi teman-teman semuanya tertarik juga untuk mengembangkan kebudayaan kita ini. Keren. Kalau untuk tahap seleksinya apa aja? Tahap seleksinya aku kemarin itu melengkapi administrasi, seperti pengiriman foto, foto close up, foto casual aku juga. Jadi aku juga mengirimkan IG aku supaya dilihat dari IG itu gimana sih aku di IG gitu loh. Nah untuk itu juga persiapan public speaking, gestur gitu, fashion aku, ngomong attitude aku perlu gitu loh. Nah alhamdulillah 3 minggu berjalan, tiba nih saatnya aku seleksi pas hari Jumat kalau nggak salah, seleksi habis Jumat itu. Di seleksi itu aku udah persiapan banget
karena aku di kos kan. Nah di kos ini aku prepare dong. Iya. Di backgroundnya bagusnya apa Iya, gitu. iya. Nah